Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, akhirnya minggu ini kita sudah sampai ke episode 8 dari She-Hulk Attorney at Law. Jujur ya, dari episode 3, 4, 5, 6, 7 itu sedikit membosankan. Sorry buat teman-teman yang mungkin yang suka dengan series ini, tapi memang dari awal tuh series ini sebenarnya udah keren banget, membawa Bruce Banner, asal usul di episode pertama bahkan udah dijelaskan asal usul semenarik itu dari Jennifer Walters, bagaimana ia menjadi She-Hulk, bahkan bakal bertemu dengan orang-orang dari Sakaar. Keterlibatan Bruce Banner di sini benar-benar dominan dan itu sangat menarik. Di episode pertama aja, mulai episode 2, apalagi ketiga tuh udah mulai kayak sutradara tuh kayak kehilangan arah. Mau kemana sih ini series ini? Kenapa terlalu banyak cameo? Memang sudah dikonfirmasi di awal kalau series ini banyak menyelipkan cameo-cameo, tapi nggak jadi menghilangkan nyawa dari karakter utama dari series ini sendiri. Tapi itu terlepas, kita sangat sayang dengan Marvel, kita sangat suka, jadi nggak masalah ya kita mengkritik jujur gitu. Nah, gue berharap di episode 8 ini tuh Nah, gue bener-bener berharap di episode 8 ini dimunculkanlah setidaknya masalah utama dari series ini tuh apa gitu loh. Villain utamanya siapa, Hulking itu siapa, cameo Daredevil munculkanlah sekalian. Tapi balik lagi, kalau Daredevil muncul hilang lagi dong nyawa dari sang tokoh utama. Tidak masalah lah, tapi kita benar-benar berharap bahwa series ini terselamatkan di 2 episode terakhir ini guys, karena cuman sampai 9 episode. So sekarang kita bakal reaction dan juga akan memberikan tanggapan terkait episode 8 ini kalau beneran Bang Epil ini muncul di episode 8 ini guys. So langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita reaction watch party untuk She-Hulk episode 8 ini. Let's go. Frogman ini ya, The Guy Frog. Leapfrog. Kirain Leapfrog ini punya peran penting gitu ya. Ternyata ya sekedar intermezzo aja ya guys ya. Oh, jangan-jangan dia ini ya bawa Matt Murdock ya. Tuh, olah Daredevil ya akhirnya muncul. Gila, seneng semua nih ya fans Daredevil. Matthew Murdock. Udah, kayaknya menang ini ya Daredevil ya. Gila, ini pertarungan pengacara hebat di Marvel loh. Sejauh ini belum ada tanda-tanda kita perbedaan antara yang ini ya, antara Matt Murdock versi yang Netflix sama yang ini ya. Gila, keren. Ini benar-benar komik akurat sih kalau yellow suit gini guys. Oh, susah ya dia nebak ada angin ya. Lebih ramah ya Babang Epil ya. Agak sedikit transisinya itu kita masih agak kaget ya. Oh, tetap ya kayak pantulan neon merah itu kayak Hell Kitchen ya, tetap. Yang di sebelah sampingnya itu warna kehijau-hijauan mencirikan sama kalau She-Hulk ya. Kok jadi ajang pamer gini ya? Matt yang dulu bukan Matt yang sekarang ya. Ntar kita bahas di akhir. Ini baru kesan darknya tuh masih ada. Kalau yang ngoceh tuh gue nggak kenal siapa. Kurang Punisher nih guys ya. Oh ini ya, kayak ala-ala Hell Kitchen gitu di rooftop ya.
Oh akhirnya ya suit resmi dari She-Hulk. Suka gue kalau untuk suitnya ya, menyusut dan mengecilnya ini. Tapi Daredevilnya ya, gue bingung mau ketawa, salut, bangga, atau kecewa tuh masih campur aduk guys. Oh ya, lagi-lagi Jennifer Walters sama orang yang bisa ngelihat nggak laku ya, jadinya sama orang yang nggak bisa ngelihat ya, cuma yang bisa dengar hatinya. Daredevil jalan kaki gitu. Ini bukan Daredevil guys, ini bukan Daredevil sih. Stres gue kan. Stres ya. Oh damage control juga ada ya. Oh lepas kendali. Baru kali ini kita ngelihat si Jennifer Waltersnya lepas kendali ya. Oke guys, kita sudah menyaksikan episode 8 dari She-Hulk Eternal Outlaw. Cukup mengejutkan di episode 8 ini, terutama di ending dari episode 8 ini, dimana akhirnya Jennifer Walters sebagai She-Hulk mengamuk sifat alamiah dari seorang Hulk. Akhirnya dia lepas kendali dan berakhir begitu saja, dan membuat kita penasaran dengan siapa orang di balik Hulking ini guys. Kemudian juga di episode 8 ini tampil Daredevil yang kita tunggu-tunggu beneran ternyata di episode 8. Setelah kita di PHP mulai dari episode 4, 5, 6, 7 nggak ada muncul-muncul, akhirnya di episode 8 Bang Empil ini muncul. Jujur gue sedikit mau komen soal Bang Empil ini ya, karena transisi perubahannya dari Netflix yang dark, yang serius, yang berdarah-darah, tiba-tiba masuk ke Marvel di bawah naungan Disney. Gue nggak menyalahkan, tapi lebih rahmah Daredevilnya. Bukan gue nggak nerima sosok Daredevil di versi MCU, tapi masih kaget. Lo ngerti kan maksudnya? Oh ini Bang Empil bukan Bang Empil yang gue kenal nih kayaknya. Kok jadi ramah, bertarungnya pun banyak ngomel-ngomel. Yang mana ada Daredevil yang bertarungnya show off, ngomel-ngomel tuh gak ada di Netflix, tuh jarang gitu. Tapi tiba-tiba di versi MCU di series ini ya lebih banyak ngoceh ya, lebih banyak bercandanya. Tapi ya gue sekali lagi bukan gak nerima, tapi masih kaget. Inilah Daredevil kita sekarang. Sepenuhnya ini ramah dengan anak-anak, ramah dengan anak-anak, ramah dengan anak-anak. Lagi-lagi bisa ditonton oleh anak-anak, cuannya banyak ya, terserah mereka mau bawa kemana. Yang jelas untuk mengerti gimana identitas Daredevil yang sebenarnya, kita harus nonton seriesnya sendiri nanti di Disney Plus ini juga guys ya. Jadi cukup menarik. Sekarang gimana pendapat kalian kehadiran Bang Empil ini? Apakah kalian juga kaget sama kayak gue? Apa kalian juga lebih senang dengan versi kayak gini? Tapi kalau mengacu ke dalam komiknya yang Yellow Suit ini, memang sebenarnya Daredevil ini juga lebih banyak ngocehnya dan lebih banyak bercanda juga di dalam komiknya. Tapi karena kita udah selalu mengenal dengan versi Netflix, jadi sedikit butuh waktu untuk kita memahami gimana karakter dari Matt Murdock ini. Dan juga untuk alasan dia berganti kostum ini pun masih sedikit rancu, karena dia kan berkunjung ke daerah dari Jennifer Walters. Bisa jadi gue tadinya beranggapan jangan-jangan dia ingin melakukan aksinya di daerah ini, tapi dengan kostum yang cukup berbeda dengan setiap wilayahnya. Tapi gue masih curiga jangan-jangan kostum ini tetap dibawa ke New York. Jadi masih penasaran kemana ya yang red suitnya itu, kita masih benar-benar penasaran guys. Yang jelas di episode 8 akhir ini cukup mendebarkan, dimana akhirnya damage control datang. Kok tiba-tiba ada damage control, kita juga cukup kaget. Yang jelas di episode 8 ini kita masih penasaran dengan main villain dari series ini, siapa orang di balik hacker, Hulking dan sebagainya. Apakah ada leader, atau ada beberapa teori juga yang mengatakan kalau ini adalah ulah dari si aktor Korea yang juga akan memerankan yang berhubungan dengan Hulk yang nantinya akan tampil di film Captain Marvel. Apakah itu? Oke guys, mungkin itu saja reaction dan juga pembahasan kecil kita terkait dengan episode 8 She-Hulk Eternal Outlaw ini. Next, gue akan buat breakdown dan juga mencari easter egg dan juga detail-detail menarik terkait dengan episode 8 ini. Salah satu yang perlu kita bahas adalah dimana Jennifer Walters sempat menyinggung adanya Hulk merah, itu dimana itu adalah Red Hulk yang juga akan bergabung dengan Thunderbolt kalau di dalam komiknya. Pertanyaan kita adalah apakah General Ross akan di recast dengan Harrison Ford seperti yang banyak dibicarakan baru-baru ini.
ini kita tunggu saja dan akan kita bahas di next video guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa juga dukung kita dengan cara like, comment, and share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan.